Anaknya dia nggak meninggal, cuman si supirnya. Supir yang kena. Supirnya itu meninggal. Jadi posisi rumah saya itu, ini rumah nih karena orang-orang tuh kalau ngantri itu kan di pinggir-pinggir jalan tuh. Tuh tamu-tamu itu, di mobil matinya. Terus si supir habis ritual. Saya udah hijrah, saya nggak bisa lagi bantu kamu, saya bilang. Tolong om, dia sampai nyembah-nyembah, ya benar-benar sampai sujud sama saya. Saya nggak mau bantuin lagi, udah titik, saya gituin. Memang tahun 2020 itu adalah beberapa orang yang saya bantu, tapi dia nggak termasuk orang itu. Akhirnya suaminya meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Pada malam ini seperti biasa gue udah kedatangan narasumber lagi nih yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau belum hijrah di dunia pesugihan, di dunia perdukunan. Pasti kalian tahu lah nih, di sebelah gue udah ada Om Bim. Selamat malam Om Bim. Gimana kabarnya Om Bim? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, datang lagi nih Om Bim. Siap, ya terima kasih sudah dikasih kesempatan. Nah ini pasti nih kisah-kisah Om Bim banyak juga nih Om yang menanti-nantiin nih. Banyak juga yang Om Bim undang lagi dong. Iya. Nah ini Om Bim datang lagi nih akhirnya nih bakal menceritakan kisah-kisahnya sebelum hijrah ya Om ya. Iya. Karena begitu banyak ya Om ya cerita-cerita yang belum diceritain Om ya. Banyak. Oke. Nah Om, untuk malam kali ini mau bawain tentang apa nih Om? Ini kalau pesugihan kita udah sering dengar ya, penglarisan ataupun pengasihan ataupun apalah itu namanya, itu 11-12 sama pesugihan. Yang penglaris gitu. Penglarisan itu. Ternyata sama Om, hampir sama tapi. 11-12 gimana? Saya bedain aja tipis. Buset. Gitu. Tipis. Kalau pesugihan kan kita taunya ada tumbal ya Om. Nah kalau penglaris itu juga sama kan? Sama, cuman bedanya karmanya aja kalau menurut saya. Karmanya lebih jauh pesugihan. Okay. Kalau penglarisan dia karmanya pribadi yang megang, yang ngerasain paling jauh ke keluarganya sekitar, tapi untuk ke selanjutnya enggak. Kalau yang saya udah pelajarin, saya alamin seperti itu. Berarti juga dulu sering juga nih Om ya ada tamu Om yang pengen minta penglaris gitu. Penglarisan hampir banyak dari pasien pesugihan saya. Sebelum dia pesugihan pasti saya tawarinnya penglarisan. Penglaris dulu gitu ya. Nah itu waktu yang banyak minta penglaris itu tahun berapa Om? Iya itu udah dari saya mulai main penglarisan ya. Saya mulai ritual-ritual untuk bantu penglarisan itu mulai tahun 2004 lah. 2004 ya? 2004 ya. Soalnya saya baru dapat guru yang nuntun itu tahun 2004. Berarti baru belajar pas 2004 itu? 2004 terus saya udah langsung diajarin, langsung praktek. Gitu. Oke nih. Tahan dulu nih Om Bim. Bagi kalian yang penasaran, simak terus sampai habis, jangan skip. Dan gue mau ngingetin nih sebelum mulai, buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Om Bim di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, bagi kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan rasukan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kisah tengah malam dimulai. Nah, jadi gimana dong ceritanya Om? Jadi kalau pesugihan saya udah sering saya sampaikan. Orang kan cuman belum paham bener nih masalah penglarisan, resikonya apa. Saya coba nih kemarin di podcast sebelah 7 saya juga ceritakan sedikit di masalah penglarisan. Nah ini yang saya bawakan penglarisan, kalau yang media yang saya pakai itu biasanya itu rambut orang mati penasaran ya. Terus juga tali pocong, terus mustika gitu. Makanya tergantung si pasien saya ini maunya gimana. Nah ini kebetulan coba ini saya sampaikan ini yang berbau dengan mayat dulu ya.
Jadi kalau untuk pengelarisan media rambut mayat atau maaf ya bulu kemaluan rambut mayat itu ini kejadian ini belum lama sih. Ini saya tahunnya lupa ya, antara tahun 2007 atau antara 2007 atau 2009 gitu. Datang seorang penyanyi dibawa sama manajernya, ya penyanyi dangdut kampung lah gitu, bukan penyanyi dangdut yang top gitu, enggak, ini oknum aja. Dia datang diantar sama manajernya sama teman saya juga, dikenalkan. Saya kalau orang minta pengelarisan gitu atau pemikat gitu, pemikat artiannya bukan pemikat buat pelet. Kalau saya nggak ngelayanin pelet, ilmu pelet saya nggak ngelayanin, ilmu kebal saya nggak ngelayanin. Nah ini pemikat itu artinya buat pemikat dia aja gitu, biar orang ngelihat dia itu seneng ataupun jadi royal gitu. Nah ini datang itu diantar, saya tawarin, kebetulan emang dia nyarinya itu. Nah saya jelaskan waktu itu dia mau minta pasang susuk sama saya nih. Saya kalau pasang susuk saya nggak bisa, saya bilang. Cuman kalau media saya ini rambut orang mati sama maaf ya bulu. Itu bulu kemaluan lah ya, mohon maaf ini saya agak kasar sedikit mungkin. Nah gitu. Nah gimana caranya itu nanti saya tanyakan dulu sama si perewangan saya ini. Gimana nih caranya buat misalnya namanya, taruhlah namanya ini Mbak dia binti ini pengen minta dibantu untuk pengelarisan, itu gimana caranya? Nah, ntar dikasih tahu tuh. Di sini juga waktu itu dia minta sama saya agar biar dia itu orang kalau ngelihat dia itu denger apa tertarik, terus juga lupa akan segalanya. Jadi fokusnya ke dia aja gitu loh. Nah, pada akhirnya terus juga kalau denger suaranya dia itu merdu atau gimana gitu. Ya udah saya bantu waktu itu, saya ritualkan, saya bertemu sama Danyang saya yang kebetulan waktu itu nih Danyang bantu ini dari Gunung Cerme. Gunung Cerme. Ya sosoknya orang Nini P, depannya T lah itu. Orang kalau banyak di mitos-mitos itu ada, bener itu ada, bukan mitos. Nah itu dibantu. Cuman dia membantu mengirimkan anak-anaknya dia. Dia tuh bilangnya bukan anak buah tapi anak-anaknya dia. Itu untuk membantu dengan satu syarat harus menyiapkan tadi bulu kemaluan tadi. Nah terus juga harus disiapkan umbur rambe. Saya nggak bisa sebutkan, juga ada sebagian yang lupa saya. Nah cuman dia yang saya minta di situ anak-anak ayam. Anak ayam. Hidup. Anak ayam satu tarangan tanpa induk, anak ayam satu tarangan doang. Ya udah disiapkan, terus harus sudah disiapkan itu nanti pas ritual. Nah sebelum sampai di hari ritual si ini harus sudah puasa. Itu puasanya puasa biasa, cuman di sini nggak boleh makan makanan yang bernyawa dan bergaram. Nah terus saya kasih juga mantranya. Nah ini mantranya dari mana? Mantranya dari si Nini P tadi, yang rajanya yang mau bantu itu, bantu pengelarisannya dia. Nah dikasih deh tuh mantra, diamalin sama dia selama 3 hari itu di puasa. Nah datang lagi ke saya, udah saya upacarakan di situ atau saya ritualkan. Saya ritualnya nggak mau di rumah saya kalau itu, harus di rumah dia. Oh di rumah ini yang klien. Dan juga saya minta untuk didampingin. Soal bukan apa-apa, soal saya mandiin dia mas. Iya, saya mandiin dia bugil itu, saya mandiin dia. Kalau saya sendiri repot gitu. Saya laki-laki waktu itu juga umur saya masih muda gitu kan. Akhirnya saya mandiin dia, saya ritualkan. Setelah saya mandikan, saya pakaikan kain putih. Di situ dengan umbur rampe udah siap, kami ritualkan, kami panggil Nini P tadi yang dari Gunung Cermai tadi. Datang, udah terjadilah di situ komunikasi antara saya sama dia doang nih. Nggak lihat, udah. Dan Nini P ini minta tebusannya itu anak ayam satu tarangan. Waktu itu kebetulan di situ anak ayam itu isinya 7. Berarti 7 anak ayam ini simbolik. Berarti tumbalnya anak kecil, anak-anak.
Jumlahnya 7, berarti dia hanya dikasih 7 tahun. Oh, masa ininya. Ya, sudah di situ itu anak ayam tadi itu harus matahin, harus palanya itu ya maaf ya dipotong sampai copot. Oh, pakai tangan aja. Anak-anak ayam yang segini-gini itu. Nah, dia dipotongin, udah dicopot-copotin gitu, ditaruh di wadah, udah tuh kita ritualkan. Saya tuangin tuh air tuh ke bokor yang isi ayam tadi, air bunga tuh saya siramkan, itu udah. Nih kembang kantil putih itu saya masukin nih bulu kemaluan mayat tadi, saya kasih saya masukin satu, saya suruh telan. Itu loh. Iya, itu bunga kantil tadi. Telanan pertama aman. Telanan kedua dia agak sedak. Saya bilang jangan sampai dimuntahin. Nah, telanan ketiga saya paksa tuh, saya dorong. Udah dorong, baru itu dia saya suruh duduk, saya suruh diri. Saya suruh diri itu ya saya siramin tuh dari kepala tuh pakai air tadi yang udah isinya bokor. Itu bangkai ayam tadi yang kepala diputusin, terus sama kembang itu saya mandiin ke dia. Posisi diri udah tuh kan, dia udah selesai, perjanjian udah terikat. Udah saya suruh dia pakaian, selesai. Nah setelah selesai saya peringatkan, nanti ini siapapun tumbalnya saya nggak tahu. Di sini yang pasti nanti kamu akan tahu siapa tumbalnya, menjelang si tumbal itu akan diambil, nanti kamu akan dikasih tahu entah baik dari mimpi ataupun dari petunjuk lain. Udah dari situlah selesai ritual, beranjak tuh naik tuh karirnya dia sebagai penyanyi. Dia ngasih tahu gitu kalau dia. Oh ya sorry saya dia udah saya ingatkan. Setahun sekali sebelum suro kamu harus ketemu saya gituin. Untuk apa? Untuk dicas ini namanya pengasihan dos dicas gitu loh. Kalau nggak dicas ada efek sampingnya, makan dia itu. Nah dia jadi tumbal. Nah itu untuk tumbalnya siapa waktu itu saya nggak tahu. Saya benar-benar nggak tahu tuh. Cuman dia ya rutin sih, dia sering datang ke saya. Datang nih silaturahmi. Waktu itu ya kebetulan dia udah jadi artis ngetop. Nah pada tahun 2019 itu menjelang saya, istri saya lagi hamil 2 bulan itu dia datang ke rumah saya. Dia datang, dia bawa anak, ya kan? Anaknya autis. Dia bilang, ya ini efek samping. Cuman saya nggak ngomongin ke dia gitu, ini efek samping. Saya bilang, ini udah kelamaan. Saya bilang, kalau kamu mau perpanjang ini, kamu perpanjang. Artinya kamu naik levelnya. Jadi bukan pengarisan lagi. Kamu sekalian aja nyugih, saya gitu. Kalau enggak, ini nanti anakmu habis. Anakmu nih, ntar setiap kamu punya anak, ini pasti habis. Oh gitu om, iya. Ya udah tuh, saya perpanjang tuh tahun 2019 itu. Nah, saya perpanjang. Anaknya dia nggak meninggal, cuman si supirnya. Supir yang kenapa? Supirnya itu meninggal. Jadi posisi rumah saya itu, ini rumah nih karena orang-orang tuh kalau ngantri itu kan di pinggir-pinggir jalan tuh. Tuh tamu-tamu itu, di mobil matinya. Itu si supir. Habis ritual. Langsung tuh ya? Langsung. Itu perjanjian baru, naik grade. Ya kalau kita orang modern bilang itu naik grade. Itu si supir itu meninggal di mobil. Dan waktu ritual yang naik grade ini, ini udah saya kasih tahu. Kamu kenal ini, saya kasih lihat tangan saya nih. Ya mungkin kalau kata orang saya ngipnotis dia atau gimana ya. Kamu kenal orang ini. Nini minta ini. Itu supir saya om. Kalau bisa nggak bukan dia. Emang kenapa? Dia mau punya baru punya anak. Sekarang kamu milih dia atau suami kamu? Suami pengusaha.
Ya saya nggak bisa nyebutin ya nama artis ini, saya nggak sebutin. Mungkin ya ciri-cirinya orang mungkin tahu kali siapa yang punya. Ya seperti itulah gitu. Ya toh ini suami kamu yang mau diambil. Kamu putusin sekarang secepat-cepatnya. Udah tuh langsung. Ya udah Om. Ya udah saya bilang sama si Nini tadi. Ya sudah mau. Ya udah tuh disuruh mandi seperti awal tadi. Saya suruh amin. Nggak lama ya HP saya bunyi itu. Cuman nggak selesai ritual. Saya buka, Om, ada supir meninggal nih di sini. Saya bisikin, supir meninggal di mobil. Rame itu waktu itu mas saya. Wah kan saya ngerepot. Ya, polisi pada datang, ya Babinsa datang nih gitu. Repot saya. Cek pusing juga. Sialan nih lagi praktek, pikir saya kan gitu. Ya udah dari situ, saya tahun 2020 itu saya hijrah. Dia datang temu saya, sudah saya bilangin sama dia, saya udah hijrah, saya nggak bisa lagi bantu kamu, saya bilang. Tolong Om, dia sampai nyembah-nyembah, ya benar-benar sampai sujud sama saya nggak mau bantuin lagi, udah titik, saya gituin. Memang tahun 2020 itu adalah beberapa orang yang saya bantu, tapi dia nggak termasuk orang itu. Akhirnya suaminya meninggal. Ya, di tahun 2020 itu bulan apa saya lupa, suami meninggal. Dan saya, ya sampai sekarang ini, saya udah nggak tahu lagi kontak sama dia. Saya kan menghilang, saya kabur. Gitu, saya kabur, saya tinggal rumah itu, saya kabur. Ibarat saya hijrah. Dari rumah itu saya hijrah, orang ada yang tahu. Ya, mungkin ini nyari saya, mungkin. Tapi saya nggak pernah lihat di TV lagi sekarang. Semenjak 2021 itu saya nggak pernah lihat di TV lagi. Nah untuk kabar kelanjutannya dia tuh gimana saya nggak tahu. Nah itulah yang namanya pengasihan. Pengasihan itu ya nggak jauh beda sama pesugihan. Nah Om, untuk si tadi kan ngelakuin perpanjangan ya Om ya. Nah itu di prosesnya sama nggak sih Om kayak yang pertama kali dia ritual ini? Sama. Cuman bedanya nggak puasa aja dia. Oh, yang sama nyembelih ayam itu? Itu matahin leher anak ayam itu. Oh sama ya? Sama. Nah jumlah anak ayamnya pun harus sama, 7 juga. 7. Jadi satu indukan itu harus 7. Nggak bisa indukan dari sini indukannya 5 ekor, kita nyari kurangnya 2 gitu, nggak bisa. Harus yang 7 kita cari. Tapi anakannya doang. Itu namanya itu anak ayam setarang. Itu satu tarangan. Beda lagi namanya ayam setarang indukannya, itu berarti sama induknya gitu. Itu pengarisan itu atau pengasihan. Itu rambut mayat. Nah, itu rambut mayat itu saya dapat dari mana? Nah. Ya, saya nggak mau nyebutin itu. Ya, ini adalah oknum-oknum. Ya, oknum-oknum ini ada ya yang mengurusi kecelakaan itu. Jadi dia ngabarin saya. Nih, Om, Bro, nih ada orang begini. Tanggal segini matinya. Lu mau nggak? Matinya begini. Boleh. Saya ke TKP. Tapi yang saya cari biasanya mau dia perawan kek, mau dia janda kek, ya yang penting perempuan. Saya ambil sendiri, saya gigit sendiri. Digigit? Iya, saya nyabutin saya gigit, nggak boleh pakai tangan. Kira dicabut gitu? Nggak boleh. Itu jagain tuh sama dia nih mayatnya, jagain tuh sama dia. Itu hanya 3 kali gigit, 3 kali nyabut berarti. Cabut, misalnya gini. Cabut, gitu. Nah, nggak boleh lebih dari 3. Baru kita simpan kita nanti tinggal kita ritualkan. Datang tuh si Horin itu datang. Horin yang jenazah itu? Datang minta pulangin lah. Ya kalau ketemu saya hajar. Dulu saya hajar, saya budakin dia. Gitu, lo harus nurut sama gua. Tinggal nih saya panggil nih perewangan saya. Emang kalau buat pengarisan saya pakai Gunung Cerme. Itu dari Gunung Cerme itu spesialisnya tuh kalau buat pengasihan.
gitu loh. Terus saya panggil, nah lu harus nurut sama dia, sama si Nini ini gitu loh. Nah udah tuh tinggal saya masukin dah tuh ke tubuh orang itu. Nah itu kekuatannya itu mendekati sama pesugihan. Hampir sama lah ya. Grade-nya hampir sama, grade-nya bener-bener sama. Tinggal dia naikin 1 grade lagi dia jadi pesugihan. Nah saya jelaskan kalau pengasihan itu efek sampingnya hanya untuk dia paling jauh sama keluarganya dia doang nih. Terdekatnya. Gitu. Terdekatnya paling sampai anak doang, apa suami, apa orang tuanya, apa saudaranya. Cuman nggak sampai ke cucunya. Tapi kalau pesugihan itu sampai ke anak, cucu, cicit canggah, apa-apa ke bawahnya itu sampai ke situ. Itu kalau pesugihan, karmanya, sialnya gitu. Ya saya orang, enggak lah, orang kan udah terakhir, udah digarisin rezekinya gitu ya. Itu terserah mau percaya mau enggak. Yang udah ngalamin banyak. Benernya omongan saya gitu loh. Kalau saya ya, makanya itu untuk yang pengasihan. Ini itu yang kalau pernah tuh penyanyi itu pakai penyanyi dangdut kampung itu tadi, si neni itu. Media bulu ya tadi ya. Tuh pakai bulu ini, ada pun pakai rambut bisa. Cuman yang bagus gini, ini bukan saya ngajarin. Rambut itu agak rendah. Rendahnya itu dasarnya itu rambut, agak tinggi dikit alis sama bulu mata. Nah tingginya lagi, pucuknya lagi, kalau mau buat perewangan tadi, yang jenazah tadi, bagian tubuh dari jenazah ya bulu kemaluan. Itu udah paling tinggi itu. Itu udah tinggi. Nah lebih tinggi lagi, cari sumsumnya. Sumsum tulang. Sumsumnya dikit aja. Saya nggak mau ngajarin kalau yang itu. Itu udah tinggi lagi. Itu urusannya masih pernah dengar nama Jajil nggak? Itu urusannya antara sama dia. Raja yang paling jin yang paling iblis. Iblis ya jatuhnya. Iblis yang paling tinggi ya, dia itu si Satan itu. Nah, itu kan tadi media dari bulu ya. Tapi kan Om bilang ada banyak media nih. Yang itu. Nah itu ada media apa lagi tuh? Kalau saya pakai media yang tadi ya, rambut mayat, kain pengikat pocong itu, tali pocong itu. Pernah ada tuh Om? Ya pernah, saya dulu juga pernah nyuri gituan. Kayak gimana sih? Ya kalau ini saya bawa, cuman saya kalau yang saya punya ini nggak saya jual lagi, saya udah janji sama yang punya gitu. Saya nggak akan menyalahgunakan kamu lagi dan nggak ahli waris kamu lagi. Ini sama si korinnya si yang punya tali ini. Cuman akhirnya di situ yang nggak tahu ya namanya setan ngasih unjuk jalan saya dipertemukan sama para oknum itu. Jadi kalau saya mau beli itu, saya nggak usah gali kubur lagi. Gitu, saya langsung beli di situ. Saya ada kerja sama oknum. Dia ngabarin saya. Biasanya dia sistemnya kayak lelang gitu loh. Dia ngabarin, Om, ini ada yang meninggal tanggal segini. Lu berani berapa? Gitu. Satu set talinya aja. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 tali atau 5 tali. Tergantung panjang jenazah. Sekian, hajar. Jadi sistemnya itu habis dimandiin, dibungkus, diikatin dulu sama dia, dilepasin lagi sama dia. Baru dipaketin sama dia, dilelang sama dia. Itu sistemnya kayak gitu. Tapi belum sempat dikubur? Belum. Emang kalau ini kualitasnya agak kurang. Oh, yang belum dikubur? Beda lagi kalau kita yang ngambil sendiri. Gitu. Nih, ini saya bawa. Boleh tuh, Om. Penasaran nih. Oke. Ini udah kosong, udah nggak gitu. Cuman kalau kapasnya masih ada hawa-hawanya masih ada. Ini duit boleh nemu kan. Ini talinya. Oh, ini tali. Ya boleh pegang, udah aman kok ini, insya Allah aman. Lihat aja dari teksturnya. Oh, ini bagi sobat KTM yang penasaran. Nah, ini talinya ngambil sendiri atau yang beli dari oknum dari Om?
Ini saya ngambil sendiri. Ambil sendiri? Ya, jadi kemarin saya ajak podcast nih, pernah saya ajak podcast. Kalau dianya sih udah aman, cuman partner saya ini nih ya saya bilang pocong merah itu ya. Pocong merah itu datang gitu, ganggu saya lagi podcast, saya kesel kan gitu. Akhirnya saya rendam pakai air garam, kisut tuh. Tuh ada tuh kalau di podcast channel itu ya. Dia tuh masih lebar, masih cakep. Sekarang tuh saya rendam air garam, kisut dia. Gara-gara isinya. Ya mungkin kali ya. Oke. Yang satunya itu apa, Om? Ini sama nih sama dia nih. Aduh, saya takut. Ini jangan dibuka ya, ada rambutnya maksudnya. Iya. Tuh lihat aja. Ini kapas ya? Ini kapas. Jadi kan ini kebetulan si mayat itu kan dia korban tenggelam tuh, keseret di laut itu pada lecet gitu tuh, kapas semua tuh. Sama kapas hidung. Kayak bekas darah, apa bekas kayaknya warna merah begini? Ada yang darah sama tanah itu. Oke. Dan masih kayak ada rambut-rambutnya juga ya, Om? Iya, itu rambutnya dia. Saya satuin di situ. Oke. Dan ini yang dari sama atau ngambil atau beda tuh? Ini sama, ini kalau ini sama. Ini sama. Di jenazah yang sama ya? Iya, jenazah yang sama. Oke. Nah itu proses ngambilnya kayak gimana sih, penasaran? Mau proses ngambilnya? Ntar lu saya masukin dulu biar aman dah. Soalnya sih ini aman, asal jangan disebut aja namanya dia. Oh iya. Biar rumah udah tenang di sono. Prosesnya ngambil ini saya jujur aja, saya yang benar-benar ngelakuin ritual sesuai dengan pakem gitu ya. Yang sesuai dengan pakem saya dapatkan itu hanya sebuah teori, itu hanya bisa buat orang yang mati penasaran. Satu, seorang perempuan masih perawan ya, atau belum nikah gitu. Nah terus matinya itu Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Tuh, nah ini kebetulan saya punya yang Selasa Kliwon. Nah kalau yang Selasa Kliwon ini hanya buat pengasihan, nggak bisa buat santet. Pengasihan, pengelarisan itu ini bisa. Tapi kalau yang Jumat Kliwon ya, Jumat Kliwon itu unlimited. Bisa buat apa aja? Bisa semuanya gitu. Ya kalau proses ngambilnya gimana? Waktu itu saya jujur bukan saya sendiri yang ngambil, artinya saya dibantu oleh setan waktu itu kan gitu. Cuman saya udah nggak bisa bawa lagi barangnya udah dilarung waktu saya habis di Ruqyah itu. Cuman kalau mau lihat barangnya kayak gimana, ada sih fotonya, ada foto saya dulu waktu masih saya ngedukun ya seperti itu gitu loh. Foto kerisnya itu, jadi si keris itu kan ada yang nunggu di dalamnya. Setan itu, si khodam itu yang bantu saya dibisikin. Ini loh ngambilnya begini, saya dikasih unjuk kayak video gitu, kayak layar tancap lah. Kalau saya ambil pakai tangan, pakai tangan kosong ini. Saya gali pakai tangan? Iya. Saya jujur aja, saya sadar waktu itu, posisi diri saya sadar, cuma saya nggak bisa kendaliin diri saya, gitu loh. Saya gali pakai tangan, setelah saya gali, kelihatan papannya, itu tanah-tanah yang ada di ganjelan itu tuh, saya singkirin pakai kaki, terus saya nggak boleh nyentuh si jenazah. Nah, jenazah itu kan saya gitu-gituin, ya boleh percaya boleh nggak ya? Ya mungkin karena berat mayat atau gimana, saya nggak tahu. Tuh mayat kan nempel ke dinding tuh balik sendiri, blok gitu, balik berhadapan-hadapan ya mas saya nih. Cuman kan dia di sini saya gitu, samping kayaknya. Terus saya diri di atas dia, udah tuh saya tiduran tuh, kaki saya tangan saya di sini dia. Ini biasa kayak orang sujud sholat itu kayak gitu. Saya udah nggak bisa ngendalin diri saya lagi nih mas. Nah pas saya begitu nggak tahu kena angin, pada waktu itu kan hujan. Tapi yang saya berpikir itu bulan September, sudahnya loh. Saya berpikir, dan sebelum saya ritual di makam itu juga bintang itu banyak. Itu hujan. Pas pada saat saya kayak orang mau sujud sholat itu, tuh hujan. Itu kan ketutupan gitu ya.
Ketutupan cuman kapasnya. enggak kan kapannya kan kapan gitu. nutup. Yang nutupin gitu. Pertama yang saya rasain itu tangan. Kalau jenazah itu kan tangannya kan gini. Iya. Tangan itu tuh kerasa nih nyenggol ginian saya nih. Kayak gini, tangannya benar gini. Tangan begini, saya cuman nggak ngeliat posisi tangan dia ya. Saya ngeliat muka tuh si pocong itu. Itu boleh percaya, boleh nggak itu matanya itu di sela-sela. Ini pertama kebuka dulu nih, kebuka kayak ketip angin. Kainnya itu kan ketutupan kapas nih, banyak kapasnya sini. Itu mata itu saya ngelihat sendiri. Itu yang tadinya merem tuh buka gitu. Putih semua. Mulutnya itu begitu. Kebuka tuh mulut gini. Udah nih saya nggak bisa ngendalin diri saya. Langsung tuh saya jilat ininya. Saya jilat segini. Udah saya ambil nih kapas semua. Saya kumpulin tangan saya taruh di belakang saya. Terus hidungnya saya sedot. Iya, itu kan ada kapasnya. Oh, ngambil kapasnya tapi. Saya sedot, taruh situ. Ini mulut sama mulut. Bukan saya mau ciuman, enggak. Saya udah nggak bisa ngendalin diri saya. Terus saya sedot. Itu kerasa yang namanya mayat itu dikubur baru sehari. Soalnya kan siang saya ngelihat dia di tukang gali lagi. Mau gali, malam ini saya hajar. Itu loh. Itu cuman mayat itu udah ditemuin, berarti udah 2 hari. Sehari di laut itu kan dicari, besokannya baru dikubur. Ketemu langsung dikubur. Berarti udah meninggal 2 hari? Iya 2 hari. Masuk 3 hari. Itu kan lidah kaku dong Mas. Tangan kan kaku ya, mata pasti kaku. Itu yang saya lihat. Cuman lidah nih pas saya sedot hawa ininya dia nih, itu lidah itu ketarik juga. Saya ngerasain. Ya gimana kalau kita orang dewasa pernah ciuman gimana sih? Kan begitu ya. Udah cuman saya emang nggak ada niat udah dari situ baru. Itu kan dia kalau perempuan tuh kayak ada mau kenanya tuh. Ini lapisnya 2 nih waktu itu nih. Kayaknya lapis 2. Udah saya gigit. Saya tarik gerak. Nah udah saya tarik, saya rapin tuh di bawah. Papan ini kain. Ini udah telanjang nih si mayat nih. Udah saya nggak ngambil apa-apa lagi itu. Cuman ini kan kegigit apa gimana ya. Saya juga waktu itu emang sengaja saya gigit ginian ini entah yang kiri apa yang kanan gitu saya gigit. Nih alis ini. Saya gigit kuak kan kerasa gimana sih kalau kita gigit daging itu ya. Kuak gitu lah. Ya udah itu saya kumpulin, saya kumpulin. Nggak ada senter, nggak ada, cuman walaupun gelap begitu saya ngelihat gitu, gak tahu gitu. Lihat gitu saya kumpulin, papannya saya ambilin, saya tumpukin, saya ikat. Saya mau naik ke atas tuh saya ngelihat dia ada di atas. Si mayatnya? Mayat itu cuman utuh. Di atas ngeliatin saya. Ngeliatin saya begitu. Cuman bersih ini mah. Oh iya. Nggak kayak gitu. Udah bersih lah ya. Iya, cuman dia di sini kayak lecet-lecet gitu ya. Emang sama itu yang saya lihat itu sama. Cuman nih posisinya dia nih matanya udah merem nih. Cuman tangannya aja udah gini lagi. Tangannya gini nggak balik gini lagi, nggak gini aja. Cuman matanya udah merem. Mulut udah nutup lagi. Di situ. Nah, di situ udah selesai. Ada dia ya lu mau gue bakar. Udah situ saya punya sedikit ya adalah mantra gitu ya. Ngilang, lalu saya bawa pulang. Saya kalau di situ saya jujur cuma sekali saya ditemuin. Cuman mereka meneror keluarga saya, ibu saya, tetangga saya, terus tetangga-tetangga kos-kosan saya. Terus warga apartemen. Kalau saya cuma sekali dong tuh temuin pas di kos-kosan saya. Ditampakin gitu ya? Iya, saya lagi main HP tuh. Main wer-weran itu tuh. HP Nokia butut itu. Kayak orang bengek suaranya. Gitu. Kan saya tengkurap gitu kan, saya balik badan. Ya itu pas di depan kamar mandi saya, jadi kos-kosan tuh satu kamar dalamnya ada kamar mandi. Ya itu di depan kamar mandi saya. Pas itu mukanya John masih utuh. Gue bilang, bangsat lu mau gue bakar lu emang dasar anjing lu, bisa kata-katain.
Udah saya baca, hilang dia. Itu doang saya. Sama pas penyempurnaan di malam 40 hari, itu doang saya. Udah saya ceritain sih di podcast sebelumnya. Untuk dari situ kan, saya udah ketemu sama dianya dan kita buat perjanjian. Saya nggak akan ngalih waris dia lagi ke orang lain. Saya udah. Jadi setelah saudara-saudaranya dia nih, kain pembungkusnya dia itu yang 2 lapis, itu tuker mobil Kia Karen, terus cuma 1, itu 1 lapis itu Kia Karen, yang lapis mukenanya, yang kayak mukena itu mobil kuda, terus sama Supra 125. Nah kalau papannya saya potong-potong tuh. Papan jenazah yang di dalamnya. Itu saya potong-potong, saya bikin kayak centong gitu. Saya bikin sendiri, bikin bentuk kayak centong nasi gitu. Itu buat orang dagang. Jadi gimana caranya? Ya itu diaduk-aduknya pakai itu. Cuman kan sebelumnya ntar saya ritualkan dulu. Ada pengikatan sukma namanya. Di situ. Itu udah saya di podcast bilang nggak enak sama netizen kan ya. Wah, udah perceritain gitu kan gitu. Tuh, cuman dari situ setelah udah habis semua itu, akhirnya saya tegur saya udah punya guru nih, oh kalau kayak gitu kamu sayang. Akhirnya, udah yang ini jangan dialih waris, ya udah kamu cari lagi, mana nyarinya, nyuri lagi saya takut, saya bilang gitu kan, kamu bukan takut sama setannya. Takut ditangkap polisi, repot saya bilang gitu. Enggak gini, ya udah dikenalin sama oknum. Yang jual beli. Itu dia sistemnya lelang. Nah terus kayak gimana sih proses ritualnya gitu ya? Ya tergantung nih si pelaku itu atau si pasien ini mintanya buat apa dulu sama saya. Gitu misalnya kalau dia kayak tadi minta buat ya ditanam ya tadi kayak susuk gitu, tadi makan pakai kandil tadi atau pakai pisang. Nah terus kalau kainnya itu diiketin di gerobaknya dia lah, sekitar gerobaknya dia itu tumbal pasti ada. Pasti ada tumbal. Pasti ada. Saya nggak bisa kalau di pesugihan malah saya bisa tahu nih kecuali 2 tempat. Ada yang di Mojokerto sama di Banyumas. Ada 2 tempat nih saya nggak tahu siapa korbannya dan berapa masa berlakunya dia dibantu. 2 tempat ini nggak tahu. Nah ini kalau tai pocong bener saya nggak tahu. Cuman dia yang penting setahun sekali saya cas. Saya kasih makan nih dia ibaratnya nih si pocong-pocong ini. Gitu. Nah di casnya ini maksudnya di cas ini makan tumbal atau gimana? Iya makan tumbal pasti. Berarti setiap ngecas ada korban? Pasti. Kan menjelang 1 sore dia harus ketemu saya. Dia laporan. Kayaknya saya ngimpi begini om. Oh itu tumbalmu. Kamu kenal namanya? Kenal om namanya ini. Saya panggil pocongnya. Gitu saya panggil. Kamu mau itu? Iya katanya gitu. Berarti bisa lewat mimpi atau apa tanda-tandanya? Iya, cuman kita nggak bisa kita bisa melakukan penawaran pun bisa kalau di situ. Misalnya kita suka nih sama anak si pocong suka sama anak kita. Jangan anak kita dah siapa? Mintanya tumbal double biasanya tuh. Harusnya tumbal 1 buat anak kita doang karena kita alihin ke orang lain. Double harus jadinya 2. Itu. Tapi tetap masih satu keluarga ya. Nah ini kalau yang itu cara ngambilnya begitu. Kalau untuk jenis pemikatnya ada juga nih buat mancing ada. Nah tadi kan itu ada duit nom. Itu duit apa Om? Ini tadi saya mau kesini kan makanya tadi saya janjian agak terlambat kan. Iya. Makanya saya bilangin tuh orang-orang lewat sebuah podcast. Saya kalau lewat hati-hati kalau di jalur. Pokoknya dari MM sampai Cacing. Itu hati-hati. Itu banyak orang nebar. Kalau nebarnya pakai ginian sih,
enak saya bisa ngambil. Ya, cuman kalau udah disiram pakai air dia udah ngeresep. Oh, ini maksudnya ini nebar buat apa nih, Om? Tumbal dia nih, ada orang nyari tumbal, baunya aja beda. Boleh pegang, Om? Baunya beda itu. Iya, wangi dia. Sama nggak minyak wangi saya? Beda. Itu baunya. Oh, ini nemunya langsung 2 gini atau? Dia biasanya nih ada pasangannya nih. Pasangan. Nih misalnya duit kayak gini nih, ini ada pasangannya, ada temennya. Jadi ambil satu, yang satu masih nyari yang lain gitu. Oh. Ini pas ada pasangannya, ini ada pasangannya. Dua-dua dia pas pasang gitu. Masih sepasang ya? Ceban. Cuman nggak di satu tempat, biasanya agak jauh dari situ. Ini goceng. Ini ada pasangannya goceng juga, satu situ-situ. Maka tadi saya jujur aja saya nyariin, mana lagi temennya ya? Kalau rumah saya insya Allah kelihatan begini. Gitu, kayak lampu aja nyala gitu. Mau siang kayak, biar siang malam gitu kelihatan. Pasti saya ambil. Mau saya lagi bawa mobil, kayak saya berhenti saya ambil. Cariin deh tuh temennya tuh, mana lagi temennya? So kalau nggak diambil, ketemu orang yang saya takut begitu. Daripada orang yang lain yang ngambil Om ya? Ya, cuman ntar kalau di rumah nanti saya ritualin lagi. Kayak gini mah dianya udah down, insya Allah dia udah kabur. Cuman kan nanti saya panggil, lu ini orangnya siapa? Disuruh siapa? Kalau memang para dan yang dulu pernah kerja sama saya nggak ganggu. Udah kamu pulang. Tapi kalau saya nggak kenal, saya hajar. Mau dia dari selatan pun saya hajar. Gitu. Saya nggak kenal nih, nggak pernah ada kerja sama sama dia. Saya makan ini. Saya yang makan. Saya beliin kue kayak, saya beliin apa, saya yang makan. Yang pakai dia ini tadi yang nyebarin ini. Ya dia yang siap. Bisa sampai mati. Tapi kalau diambil orang lain bisa yang ngambilnya mati atau iya. Sering kejadian kecelakaan di jalur itu kan sering kejadiannya aneh-aneh kan. Berarti seperti itu. Kalau nemu-nemu duit kayak gini malah hati-hati ya. Hati-hati, makanya saya bilang hati-hati. Nggak sembarang. Jangan. Orang malah seneng kalau udah ketemu apalagi kalau 100 ribuan nih. Orang pasti seneng aja. Itu dia, makanya saya bilangin kalau nemu di uang di jalan itu injak pakai kaki kiri. Sebelum injak auzubillahi minasyaitonirrajim. Pegang auzubillahi minasyaitonirrajim. Ambil nih, ini udah kita ambil nih, udah kita pegang. Auzubillahi minasyaitonirrajim lagi tiup. Kalau bisa jangan beli makanan, beli rokok atau beli bensin nggak apa-apa. Jangan beli makanan. So pas dia naruh pasti pakai tangan kiri. Dan nebarnya pasti pakai tangan kiri. Nah sebelum dikata-katain nih, biasanya kata-katanya gini. Siapa yang makan duit ini, nanti kamu makan ya. Sebelum dia nabur itu ya? Gitu, makan berarti makanan. Makhluk itu taunya gitu, setan-setan makan berarti yang masuk ke mulut nih dimakan. Kalau rokok kan enggak, disep. Dikunyah enggak kan gitu. Iya, dikeluarin lagi gitu. Bensin kan nggak dimakan. Gitu. Tuh hukumnya seperti itu. Yang penting jangan buat makan lah ya. Jangan buat makan ya. Beli permen tuh jangan. Yang berkenaan sama gigi jangan. Pokoknya yang masuk ke dalam tubuh lah ya. Kayak makanan-makanan, minum-minuman. Enggak, pokoknya nggak kena gigi. Kalau makanan pasti kena gigi. Itu kalau ngomong percaya banget ya terserah lo, gue cuma ngasih tahu doang. Bener. Mau percaya mau enggak terserah kan gitu. Bener kan, emang orang kalau orang awam mungkin itu gimana sih lu nggak percaya. Kalau orang udah ngerti pasti iya juga nih gini. Kalau yang tali pocong saya juga ada banyak yang pesen sama saya, cuman waktu itu saya hanya berapa orang gitu saya layanin karena sulitnya tadi nyari itu kan, nyari dari pihak si oknum tadi. Soal siapa berani harga dikasih sama dia, malah dijual beli. Kan saya kan juga di situ bisnis kan ibaratnya. Kasarnya gue beli sama lu 4 juta, gue jualnya lagi berapa kan begitu. Iya benar. Kalau satu tali ntar gue ritualin 12 juta apa 15 juta. Wah kekecilan kan begitu, otak bisnisnya bermain lah di situ. Mau untung lah. Ada sih ya ini
tukang apa? Ya itulah yang bulat-bulat itu tuh. Apa nih? Makanan? Itu beli. Itu gimana sih caranya? Ya itu saya ritualin. Misalnya nama Mas Joni misalnya. Mas Joni ini butuh penglarisan berupa medianya tali pocong. Nama binnya siapa? Kan gitu, tanggal lahirnya berapa? Saya hitung tuh ntar. Saya cari wetonnya baiknya. Nah, oh ini. Ntar saya panggil tuh si Raja Pocong itu. Si merah warnanya. Saya panggil. Ini atas nama Joni bin ini minta dibantu laris dagangannya. Dia dagang ini. Kamu mau nggak? Nah, ntar itu si Raja Pocong ngomong. Nah, saya gitu loh. Ini kami doang nih yang bertemu nih. Ya udah, saya minta potongin apa? Misalnya ayam. Kapan dipotonginnya? Setiap malam ini gitu. Oh, setiap malam beda-beda. Itu nah ini kebetulan Mas Joni ya. Nah, kita lanjut aja. Jadi ini bukan Mas tapi ini si tukang makanan ini yang bulat-bulat tuh dari daging ditepungin itu. Itu mah ya oknum. Ya udah, saya bantu, saya ritualkan di situ. Dia saya suruh puasa, waktu itu dia puasa cuma sehari, paling enteng dia. Iya, nih jangan makan bernyawa, garam, sari doang John, saya gitu. Oke Om, udah saya ritualin. Pas di hari selesai dia ritual, puasa kita ritual tuh malam. Nah dia minta ayam, tapi dia minta ayam bukan ayam cemani, mintanya enggak, minta ayam belung. Ayam belung yang belum pernah kawin. Nah, tapi udah saya siapin itu udah. Udah sebelum ritual kan udah saya sebutin syaratnya semua tuh. Ini orang saya ntar yang nyari. Asisten saya, anak buah lah saya bilang. Ini cariin gitu. Ya andai kata, kok bisa tahu ayamnya belum pernah kawin? Ya kalau udah pernah kawin, pokoknya nanti pas ritual si pocongnya ngambek gitu aja, nggak mau saya gitu. Nah, berarti salah kan, ritual ulang lagi, kita dimarahin sama pasien. Bisa digoblok-goblokin sama dia, kan gitu. Udah saya ritualin itu, selesai, nah terus saya kasih tahu caranya. John, ini tutupan kuah itu tuh. Tutupan kuah, lu ikat nih tali di situ. Satu, lu ikat, tutupin dah tuh pakai serbet. Nah, terus lo setiap mau jualan lu baca mantra ini dulu 41 kali. Nah, di dalam mantra itu ada nama si Raja Pocong tadi. Yang merah ini. Nah, datanglah itu, dikirimlah ini berapa ekor nih anak buahnya si Raja Pocong. Nah, anak buahnya nggak pocong doang. Ada si Wowo, ada si Kunti, ya kan? Si Banaspati doang nggak ada dia. Kalau buat orang dagang. Soalnya kalau ada Banaspati, dagangannya nggak laku kan gitu. Udah tuh jagain tuh dia di sekitar gerobaknya dia. Gue laris, yang ngantri banyak. Gitu. Untuk prosesnya berarti yang tali pocong itu. Iya. Sorry, tadi ayamnya tuh gimanain ya? Iya. Ayamnya itu dipotong pas ritual. Ayamnya dipotong, darahnya saya taruh di mangkok. Ya, udah gitu ya. Kalau penurut ini kan yang lihat saya doang ya. Si Raja Pocong itu pada saat wadah saya angkat gitu, ya dia tuh jilatin itu darah ayam pelung tadi. Nah, udah dijilatin, darahnya berkurang nggak? Enggak. Hanya cuman kan di mangkok itu ya kelihatan kayak di pinggir-pinggir mangkok itu kayak ada orang kayak darah digituin, gimana sih? Iya, cepat-cepatannya gitu ya. Nah, udah dari situ saya kasih ke si Joni. John, minum sampai habis. Darahnya itu? Nah, minum dah tuh sampai habis. Nah, terus kalau udah diminum sampai habis, terus si Raja Pocong itu minta apa lagi nih sama saya? Minta kopi. Kopi saya kasih terus si Raja Pocong. Nih, ntar dijilat-jilat gitu doang sama dia. Kalau penglihatan sama dia, itu atau diindus-indus doang itu ntar kasih ke si Joni lagi. Abisin John. Itu udah tuh terikat. Berarti kalau dari si pocong ini dikasih ke klien ini. Nah, terus ayam yang tadi habis darah diambil tadi diapain? Terserah mau diapain. Yang pasti lu harus makan sekeluarga lu harus makan.
makan itu. Nah itulah terikat perjanjian tadi. Kalau nanti lalai lu setiap satu suro lupa motong ayam itu lagi, atau dia ngadep saya ngecas lagi, ya keluarganya yang diambil. Dia pernah waktu itu lalai, ya yang saya tahu sih ya, anaknya yang kecil baru lahir. Langsung meninggal. Dia tuh si Joni itu punya anak 2 atau 3, pokoknya anak yang baik meninggal. Nah sebelum berarti pas sebelum perpanjang ada ini ya tumbal anaknya enggak? Pas ini motong ayam? Enggak. Berarti ini cuma meta Beda-beda kalau ini enggak nih, kebetulan si Joni ini enggak. Kecuali kalau nggak diperpanjang, maksudnya telat perpanjang gitu ya? Beda, kalau bedanya antara pesugihan sama si penglarisan. Kalau pesugihan itu pas kita ijab kabul, kita motong ayam, motong sapi, motong kambing, itu jangka waktu 3 bulan. Itu pasti ada yang meninggal. Kalau penglarisan beda, setahun. Atau pas mau naik grade. Nah naik grade ini kan jangkanya lama, biasanya 10 tahun ke atas, itu baru naik grade. Baru langsung ada ininya ya? Baru tuh tumbal tuh, langsung eksekusi. Nah terus kalau tumbal per tahunnya itu ada nggak? Ada. Nggak kan dikasih unjuk sama si pocong tadi. Ini saya mau sama si itu. Nah otomatis si Joni nemuin saya kan. Om saya ngimpi begini om. Ya si pocong itu mau si itu. Kamu rela? Rela om. Ya udah saya panggil tuh, ya udah dia mau. Ya udah terus pocong. Terus udah kasih makan tuh orang. Dikasih makan tuh orang tuh sama orang itu, sama si Joni tadi, gitu caranya, kurang lebihnya ya. Nah misalkan si Joni ini kan nggak rela nih, itu bisa diganti atau? Bisa kan tadi saya bilang bisa diganti, cuman biasanya double. Pilihannya juga mungkin lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi, ya saya boleh diganti, misalnya tadi anak nih mau diambil, anak si Joni ini mau diambil, si Joni nggak mau. Si Joni nggak mau, bisa ditukar sama orang lain. Tapi itu si pocong yang minta. Gue minta si ini, 3 orang sekaligus. Itu. Malah makin banyak. Ya makanya. Iya. Situ. Nah ini kalau si Joni ini, ya saya nggak tahu lagi ceritanya. Dia soal saya udah masuk udah hijrah, saya tinggal di rumah dia, saya nggak tahu lagi. Mungkin nyariin juga kan. Mau nyari saya, makanya saya tuh jangan kasih tahu nomor telepon saya tutup muka saya banyak yang nyari. Banyak yang nyari. Kalau saya dihajar dong sih nggak apa-apa, ngerinya saya dihajar nggak kena nih, maksud disantet saya nggak kena, yang saya takut anak istri saya kena gitu. Makanya om lebih nutup privasi lah ya. Ya dan juga saya nggak mau buat dikenal orang nama aslinya siapa sih. Saya nggak mau kan gitu. Udah nggak mau nyari ketenaran aja, saya begini juga cuma edukasi doang. Jangan lo, ini lo bahaya kayak gitu tuh bahaya. Dan buat ini juga sobat-sobat ini juga jangan ditiru lah ya. Jangan. Om udah hijrah, om udah ngasih tahu yang buruk-buruknya lah, yang efek-efek sampingnya atau apa, dan itu lebih baik dihindarin om ya. Hindarin. Dan nyoba lah ya. Iya, jangan. Oke, itu dia tadi pengalaman Om Bim nih tentang dunia-dunia pesugihan, dunia-dunia penglaris om ya. Dan ambil yang baiknya dan tinggalin yang buruknya om ya. Jangan diikutin lah langkah-langkah begini. Dan Om Bim juga sendiri sudah hijrah, udah ngejauhin lah om hal-hal gitu om ya. Walaupun banyak nih om yang masih nyari banyak dan masih pengen ritual gitu om ya. Banyak banget. Dan lebih baik dihindarin lah. Oke, terima kasih banyak nih Om Bim. Terima kasih juga Mas. Kasih edukasi lagi nih ke channel Kisah Tengah Malam. Dan sebelum closing, seperti biasa gue mau ngingetin lagi nih, buat kalian yang pengen bercerita juga seperti Om Bim, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Om Bim juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.